Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata pernyataan Bang Farhad kemarin itu banyak sekali mendapat kecaman ya. Kemarin dari pengacara-pengacara ya. Dan sekarang beliau mendapat kecaman juga dari asistennya Ko Alvin ya, yaitu Bang Jude ya. Ternyata Bang Jude juga bersuara begitu ya tentang statement yang menurut saya juga ini statement yang sangat tidak elok sekali begitu ya keluar dari mulutnya Bang Farhad. Jadi menarik teriasi semeton, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Cuma itu pertanyaan kalian itu sudah 2 hari. Ketika saya lakukan ada yang nonton sampai 300-400 orang kan. Semua bertanya, Agus kenapa sih nggak datang? Nggak tahu terima kasih banget udah dibantuin tapi nggak datang. Gitu. Saya jawab, Agus itu sebenarnya udah kita harapkan datang. Jadi kalau mau datang aja. Memang ada perkataan merepotkan. Artinya merepotkan kalau dia datang kan harus kita jemput ya. Tapi karena dia tidak terlalu kita tunjukkan juga, baik tapi dia kurang sehat, udah dia aja. Tapi tertumbuh keras Agus merasa si Agus itu saya rendahi. Karena saya bercanda doang, ya, bercanda. Mungkin bercanda saya ini apa ya? Terlalu berlebihan ya. Tapi bagi saya tidak dibutuhkan, artinya dia nggak perlu capek datang. Sebenarnya tidak terlalu merendahkan. Tapi ada yang memelintir dan merendahkan. Ya sudahlah, terserah penuh Agus saja. Padahal saya sudah bilang, sekalipun saya berkata begitu, hak Agus tetap saya perjuangkan sampai tuntas, saya bilang. Tetap akan begitu. Tapi kalau untuk datang ke rumah duka, ya kalau mau datang silakan datang. Memang ada bercanda, buah kelengkek ini habis nanti ya lalu. Itu hanya sampai sedot. Tidak ada niat bahwa saya mengeluh untuk penanganan kasus. Saya tetap profesional sebagai pengacara. Bangetnya dengan statement itu digeruduk netizen. Gimana Bang? Kayak hampir kena mental dengan gerudukan netizen IDM atau enggak. Memang ada DMC ya ngajak, akan saya bunuh kamu, akan saya jumpai kamu, akan saya ajakin one dewan. Apa sih yang istilah itu dari suku timur sana yang bawa pedang itu kan? Saya nggak tanggapi karena aku tidak kenal mereka. Paling ada pesan itu saya hapus supaya istri ini tidak melihat. Tapi nanti kan jadi gangguan sama istri saya kan. Itu suamiku pun diancam-ancam. Saya hapus semua, saya nggak ada takutnya. Karena bagi saya mati dan hidup itu sudah ditentukan Tuhan ya. Mau kita mati seperti apapun sudah ditentukan. Kalau Tuhan mengizinkan saya mati dibunuh, berarti itu sudah ditentukan Tuhan ya. Jadi saya tidak ada takutnya. Mereka bisa membunuh tubuh saya, tapi jiwa saya mereka tidak bisa bunuh. Itu aja sih. Jadi ancaman-ancaman itu tidak membuat saya merasa terganggu ya. Nggak apa-apa Bang Jude, memang kenyataan seperti itu ya. Kalau memang ya kita juga menanggapi bercanda juga, tapi dari pihak sana kayaknya nggak bisa diajak bercanda gitu Bang Jude ya. Yang sebenarnya kalau statement kemarin itu kan hanya ya benar bercanda gitu ya. Sampai ada yang ngancem-ngancem loh, bagaimana ini ya? Bagaimana kok dicandain gitu kan, terus ngancem gitu kan. Ini harus disikapi juga ya Bang ya, bahwa kita juga menerima sebagai netizen ini ya, kita ngelihat apa yang menjadi statement Bang Jude selama ini ya itu ya bercanda, nggak mungkin juga sih statement begitu. Tapi kok sensitif yang Bang Jude ya, kok sensitif di sana, kok sensitif sekali. Ada apa ini ya? Jude berbicara apa adanya jujur, jadi mereka jadi fans juga. Dari awal dia membuli, sekarang udah mulai yang baik. gimana sih Bang? Artinya untuk kasus ini sendiri berjalannya kan Bapak sudah tidak ada. Nanti seperti apa dengan kasus Agus Salim ke depannya? Jadi untuk kasus Agus ini, saya sudah memang mengajukan permohonan kepada manajemen yang paling berhak menentukan diambil atau tidak. Saya sampaikan kalau bisa kasus Agus kita handle lah. Maksudnya kita lepasin. Kenapa aku bilang begitu ya? Ini kasus nanti kan memakan waktu sampai 2 tahun. Di pengadilan negeri aja itu 6 bulan. Banding 6 bulan. Kasasi lagi kan. Lagi nanti itu 1 harian loh. Kita ke Tangerang nanti pasti ada uang bensin. Isi yang mobil berapa 300 ribu ya. Kita misalnya sidang jam 10, itu belum tentu jam 10 ngaret sampai jam 2. Selesai jam 4. Dari jam 4 ke rumah malam. Jadi sangat membuang waktu. Baru golnya pun tidak ada. Golnya artinya kita dulu kalau menangani perkara yang lain ya,
ada sukses fee yang kita tunggu. Sukses fee ini lumayan loh kalau kita berhasil bisa beli rumah 2 unit, bisa beli mobil cash, mobil-mobil yang harga 1 miliar ya bisa. Karena sukses fee kita itu bisa mencapai 3 miliar dari perkara yang profit ya. Tapi untuk kasus Agus tidak ada. Oke lah, nanti Agus memberikan ini 4 juta untukmu, 10 juta, terima kasih. Kalau dibocor kemana-mana, saya akan dihujat lagi sama netizen. Iya, iya. Nerima itu juga takut. Sementara kita butuh biaya hidup ini ya. Iya, betul. Butuh biaya menggaji admin, OB, setoran ke rumah, bayar kontrakan buat yang kontrak, kos kan. Jadi saya realistis saja sebagai kepala yang menangani perkara Agus. Jadi saya minta kalau bisa bukan apa-apa kita lepasin aja. Ya. Tapi belum kita meetingkan. Tapi suara sudah lebih besar. Jadi melepaskan suara sudah lebih besar. Berarti memang sebagian besar ingin melepaskan. Iya. Sudah 70% lah. Tapi belum di Lepaskan saja lah bang ya, lepaskan saja begitu ya, biar nanti ya kan udah ada juga kuasa hukumnya yang menangani begitu ya. Bener juga sih, realistis, masuk akal juga ya, karena menangani perkara seperti ini apalagi kan sudah ditinggal juga ya sama Ko Alvin begitu ya. Dan kalau Bang Jude sebagai ketuanya ya lepasin aja bang ya, ngerepotin gitu. Untungnya juga nggak ada, malahan nanti abang sama advokatnya yang di sana itu dikecam oleh netizen begitu ya. Jadi realistis bener ya, kita harus hitung-hitungan juga. Dan awalnya memang kalaupun pernyataan dari Bang Jude ya ini tidak ada dipungut biaya apapun gitu kan, tapi realistisnya adalah makan, minum, bensin segala macam di situ kan butuh biaya, apalagi sampai kasus ini seperti abang bilang tadi sampai 1 tahun lebih prosesnya gitu kan. Dan kalau melihat dari itu ya kita semakin meyakini bahwa kenapa sih dari pihak sana pengacaranya ngebet ingin terus saja menggoreng kasus ini sebetulnya. Ya itu dia mungkin ya, karena dana 1,2 M itu bukan dana yang kecil begitu ya. Ya hitung-hitung dapat setengah kan lumayan begitu ya. Jadi semakin menarik pernyataan Bang Jude ya. Kita lanjutin sebentar. dari segi keuangan ya. Bukan, ya kita nggak mikirin orang atau apa gitu enggak. Kita realistis saja dari keuangan. Karena kita sewa kantor di sini Iya, semua betul. bayar. Dari yang gratis. Selain itu sisi apa lagi sih bang yang akhirnya memberatkan? Oke kita lebih baik tidak menghandle. Sisi paling beratnya sebenarnya tidak ada. Bukan Jadi hujatan dari netizen atau bukan perhujatan itu tidak kita pikirkan karena khusus saja ya. Jadi netizen tidak perlu tersinggung. Masyarakat yang menengah ke atas mendukung kita kok. Banyak masyarakat menengah ke atas, tapi kalau menengah ke bawah terserah. Karena juga menengah ke bawah kan bukan target kita ya, jujur aja. Karena kita mahal, bayar kita itu di atas 150 juta. Itu banyak itu yang netizen curhat kerugiannya 100 juta. Saya tolak karena tidak sesuai lagi. Jadi target kita itu memang yang kerugiannya di atas 6 miliar. Jadi apapun kata netizen yang tidak punya keuangan, kalian nggak mikirin gitu, kita realistis. Kalian bukan marketing kita udah. Memang agak kasar sih, tapi ini nyatanya harus diterima karena mereka juga menunjuk kita pun masih aja lah keluar apa adanya. Berarti untuk rencana dicabutnya kapan bang nanti? Cabut kuasa mungkin kita dalam minggu. Oh, iya, iya. Ya. Itu awalnya gugatan itu sudah selesai kan konsen. Pak Ketua juga sudah periksa, Pak Ketua sudah bilang, oke mantap daftarkan. Ketika kita daftarkan, ada gangguan dikit di masalah surat kuasanya. Jadi surat kuasanya itu pakai stempel ya. Ternyata nggak boleh hanya stempel dan aktus doang. Jadi harus ada kayak surat penetapan dari notaris, kan. Jadi kita harus dinotaris lagi. Apalagi kita lagi bergabung ya. Udah deh, dinotaris kan pasti kita lagi ya. Jadi sudahlah, lepasin aja deh. Tapi kalaupun otomatis ingin melepaskan masalah ini, laporan yang dimau seperti apa? Kalau itu kan pelapornya Agus sendiri ya, bukan kita yang melaporin. Jadi Agus bisa mencabut tidak perlu meminta persetujuan dari kita karena itu kita mendampingi. Bukan saya pelapornya. Kalau saya pelapornya saya harus mencabut. Itu yang melaporkan sendiri Agus sendiri. Tapi kita dampingi, saya dampingi. Dia bebas mau cabut atau tidak bebas. Walaupun tim kuasa hukum mundur, itu terserah Agus mau diteruskan atau Ya. tidak. Itu Agusnya sendiri. Oke Pak, mungkin terakhir ya Pak. Statement Bapak cukup kontroversial terkait penyebab kematian Bapak dari MS. Oh iya, yang itu ya katanya yang melihat podcast jenis itu ya. Yes, gimana mungkin dari untuk pihak yang sendiri?
Nah itu semeton ya, jadi memang benar ya, memang benar sekali. Ini pernyataan yang luar biasa jujur sih kalau kita dengar ya dari Bang Judai begitu ya, yang dimana memang ini kasus receh lah. Memang dari awal juga beliau sudah sampaikan bahwa ini hanya untuk menaikkan grade-nya sedikit lah, tidak ada dia minta biaya dan segala macam lah, ini untuk menaikkan grade saja begitu. Tapi sayang ya, Ko Alvin sudah berpulang ya, yang dimana sebenarnya kalau ini berhasil begitu ya akan memberikan dampak yang bagus mungkin untuk kantor pengacaranya begitu ya. Ya dimana juga di situ ya harus kembali lagi harus realistis ya pikirnya begitu ya, bahwa ini kasus receh begitu, sepatnya ya harus dicabut juga mungkin kuasanya nanti ya. Kita fokus ke kasus yang lebih besar lah begitu Bang ya. Dan bagaimana sih pendapat Bang Juda ya terkait dengan pernyataan pernyataan Farhad ya mengenai podcastnya Densu, penyebab kematian Ko Alvin adalah dari podcastnya Densu. Dan banyak juga kemarin yang mengecam pernyataan itu ya. Kita coba dengarkan pernyataan dari Bang Juda. Ini dia. Kami kecewa dengan pernyataan Bang Farhad Abbas itu, karena memang Pak Ketua ini meninggal bukan karena podcast itu kecil banget buat Pak Ketua. Yeah. Pak Ketua itu bukan orang miskin ya, dan Pak Ketua juga 5 tahun belakangan dia sering memberikan pernyataan yang mengganggu pemerintahan, kejaksaan, pejabat diserangnya semua. Nggak mungkin lah dengan prosesnya Densu enggak. Itu kecil banget. Nah, itu lawangnya juga bukan untuk kita. 1,3 M bukan untuk kita juga. Yeah. Lagi kayak Alvin itu di atas 50 miliar ya. Jadi bukan karena itu. Memang Pak Ketua ini sudah lama sakit. Kata dokter juga udah seperti mayat hidup, semua sakitnya. Dia udah tahu sebenarnya. Dan dokter juga dengan polis 2 tahun lagi. Ternyata benar. Jadi netizen juga perkataan apa sih dikesampingkan aja ya, itu perkataan kosong ya, ada nilainya juga, dan itu hanya menyakiti kita yang berdua aja. Iya betul. Dari pihak istri atau Putken sendiri ketika mendengarkan hal itu reaksinya seperti apa? Ya kecewa juga, bahwa itu tidak benar. Pak Ketua itu memang gagal ginjalnya sudah rusak, jadi Pak Ketua itu 2 kali seminggu harus cuci darah ya. Jadi air-airnya itu kan harus diambil karena dia tidak bisa buang kecil dengan sempurna ya. Jadi bukan karena podcast, karena gagal ginjal. Sudah ada yang menegur Farhad dari tim LG atau keluarga sendiri terkait statementnya? Saat ini belum ada. Belum. Karena kita kan lagi berduka, nggak mungkin kita tegur ya. Mungkin selesai seminggu lagi kemudian mungkin ya kita ini atau biasanya menanti supaya dia memberikan klarifikasi. Ya. Ada yang ingin disampaikan buat Eva sendiri? Oh tidak ada. Untuk Pak Eva nggak ada. Saya nggak mau menyerang dia. Saya mau jalan-jalan yang jujur aja. Saya tidak ada hubungan kerja dengan Pak Bang Farhad, tidak ada hubungan apapun. Jadi saya tidak mau menanggapi dia. Semeton ya pernyataan dari Bang Juda yang menanggapi banyak hal ya. Di situ juga ada Agus bagaimana statusnya nanti ya. Otomatis ya akan dilepas begitu ya, karena ya kalau saya simpulkan bahwa ngerepotin aja gitu ya, hasilnya nggak ada begitu ya. Ini keputusan yang bijak menurut saya ya. Kalaupun nanti yang di sebelah sana masih aja ngebantu Agus ya, jadi bisa kita simpulkan tujuannya itu sudah jelas begitu ya. Ya dia lagi ngebutuhin uang receh lah begitu ya. Kalau kelasnya Bang Juda emang sudah luar biasa begitu ya. Jadi yang di sebelah sana masih ngarepin ya uang receh ya. Jadi gitu semeton ya. Dan ini ada tanggapan juga dari pengacara donatur ya, yang mana itu untuk kita dengar juga semeton. Ini dia. Dia bilang katanya tidak bisa mencabut seenaknya aja. Terus dia pengen mengetahui siapa yang memberikan kuasa ke Alvin dari donatur itu. Saya sampaikan kepada Mas Farhad ya, kalau ini ya Mas Farhad biar dengar nih sebagai kuasa hukumnya si Agus. Saya sampaikan di awal, apabila di dalam kesepahaman kita sesuai dengan apa yang saya mintakan, karena uang itu dialihkan oleh pihak daripada yang diduga oleh pihak Jasi Giri, sehingga karena diduga si Agus melakukan penyimpangan sehingga dialihkan uang yang 1,3 kepada yayasan. Kalau menurut hemat saya, karena uang itu sekarang belum diserahkan lagi kepada si Agus, maka uang itu adalah uang donatur.
kan gitu ya. Harusnya serahkan kepada donatur. Kalau diserahkan kepada donatur, maka kita sesuai dengan arahan Kemensos. Ini Mas Farhad biar denger nih ya kuasanya Agus. Kalau arahan Kemensos sisanya buat berobat Agus dan sisanya mau seperti apa, kita bersepakat dengan pihaknya Agus sebagai penerima donasi. Apakah salah? Ya, apakah salah kalau sudah berdamai terus gugatan dicabut? Ini kita orang hukum, ya. Saya rasa Mas Farhad juga kalau sudah berdamai para pihak nggak perlu ada persoalan hukum, kan begitu? Nggak perlu ada persoalan hukum karena sudah berdamai. Nah, itu ya, tapi kita tahu lah maksudnya apa begitu, biar terus saja digoreng-goreng begitu, biar episodenya panjang. Entah apa tujuannya kita nggak tahu. Kalau hanya untuk terkenal, kayaknya siapa sih yang nggak kenal Bang Farhad begitu ya. Jadi pengacara beliau itu bukan kemarin sore gitu, tapi mungkin ada tujuan lain mungkin ya, yang sangat menarik juga untuk kita nantikan tujuannya itu apa begitu ya. Tapi kita sebagai netizen sebetulnya harus tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.